Jadi seperti tadi disampaikan, saya pas akhir-akhir sempat dengerin tuh, once upon a time, when the park was open, when the space were big, gitu ya, kita bisa sama-sama ke taman. Mendadak kejadian pandemi mengubah semua, dan mendadak kita harus di rumah, semua berhenti. Bapak Ibu sekalian, menurut saya kejadian pandemi ini menguak kepada kita semua kenyataan bahwa kita tidak tahu banyak hal yang terkait dengan penanganan pandemi. Itu sesungguhnya kita semua mulai dari pemahaman yang sangat minim. Bila tahu tentang virusnya, tahu tentang perilaku virusnya, tahu tentang pola penularannya, hampir pasti itu spekulatif. Pandemi ini membuka kepada kita kenyataan orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar. Orang yang mau terbuka dengan yang tidak terbuka. Orang yang mempercayai sains dan yang tidak menggunakan sains. Nah, jangankan kita, organisasi, profesi, organisasi kesehatan besar seperti WHO saja misalnya, di awal pernah menyatakan jangan menggunakan masker kecuali sakit. Dalam perjalanannya mengatakan semua menggunakan masker kalau bepergian. Apa yang sesungguhnya terjadi? Bahwa ini adalah continuous learning process. Nah, termasuk ketika kita berbicara tentang masa seperti saat ini. Ketika kita menjalani pembatasan di Jakarta, sambil melakukan pembatasan, sambil membuat kebijakan, sambil kita terus-menerus belajar. Bagaimana bisa melakukan dengan lebih baik, dengan lebih benar, dengan satu tujuan, menyelamatkan setiap orang yang ada di kota kita. Jadi mindset-nya menyelamatkan. Caranya belajar. Dan itu menuntut kemauan kita untuk terbuka, untuk mau membuat koreksi, mau melakukan terobosan. Nah, begitu juga dengan ketika kita memasuki masa transisi ini. Dari perjalanan selama 3 bulan ini, sekalian, yang menarik dalam konteks apa yang kita rasakan di Jakarta adalah kita di Jakarta menemukan kenyataan bahwa proses pengendalian atas pandemi ini itu dikerjakan minimal lewat 2 faktor. Faktor pertama adalah masyarakat yang paham tentang risiko dan merespon dengan baik arah kebijakan dari pemerintah. Karena itu pahlawan di Jakarta ini yang mengendalikan COVID penularannya, pahlawannya adalah pribadi-pribadi yang tinggal di rumah selama 3 bulan ini. Jadi yang Bapak tadi sampaikan tidak pernah lihat taman, you are the hero. Karena it's you yang make the circuit breaking ini, itu bisa terjadi. Jadi pahlawannya adalah publik yang sadar soal risiko berada di luar. Dan Jakarta ini termasuk yang cukup tinggi untuk berada di rumah. Jadi sekarang diuji dengan data pergerakan HP. Kan kalau pergi ke taman juga bawa HP ya kira-kira. Nah, jadi pergerakan HP ini terdeteksi oleh Google, dan Google melakukan monitoring atas pergerakan orang. Lalu tercatatlah bahwa 60% warga Jakarta itu tidak meninggalkan rumah. HP-nya nggak pergi lebih dari 200 meter. Angka 60% itu fantastis. Kenapa? Penduduknya 11 juta. Kalau negara seperti Selandia Baru saja, ketika melakukan lockdown, 80% penduduknya di rumah, itu kan Selandia Baru. Dengan angka ketertiban yang luar biasa tinggi, indeks korupsi yang sangat rendah,
itu aja 80%. Kalau Jakarta bisa 60%, ini publik Jakarta itu dahsyat. Cuman seringkali kita motretin yang 40% rakyat yang nggak dahsyat, yang masih pergi itu. Sehingga memangkas percaya diri kita, seakan-akan kita itu gagal. Kalau kita gagal, nggak terkendali nih pergerakan virus seperti sekarang. Jadi, saya merasa, sekalian, publik Jakarta itu responsif dan responsible. Apakah semuanya? Ya tentu nggak semuanya lah. Tapi secara umum, we are a responsive citizen. Ini adalah porsi warga Jakarta yang memilih untuk berada di rumah saja mulai bulan Maret. Jadi di sini kita udah mulai naik nih angkanya, jauh di atas yang lain. Nah, tanpa ada ini, kita tidak mungkin menyaksikan yang kita saksikan sekarang. Lalu saya tunjukkan, ini yang terjadi. Ketika kita mengajak warga untuk di rumah saja, itu tanggal 14 Maret. 14 Maret itu diputuskan untuk di rumah. Tanggal 16 Maret sekolah ditutup. Disitulah terjadi dimulainya penurunan secara signifikan angka reproduksi wabah kita. Reproduction rate-nya itu turun dari angka 4 menjadi 1. Ini turun pertamanya ya di bulan Maret ini. Jadi ini terjadi sebelum PSBB resmi. Ini PSBB resmi di sini. Jadi penurunan di Jakarta itu dilakukan kolosal oleh warga. Begitu diberitahu sekolah tutup 16 Maret, dianjurkan kerja dari rumah, semua langsung dikerjakan dan turun. Ke taman tidak, ke kantor tidak, ke sekolah tidak. Angkanya tadi tertunjuk dan muncul di sini. Nah, jadi sekalian, yang pesan utama saya ingin sampaikan di sini bahwa social capital kita itu sesungguhnya much bigger than we thought gitu. Social capital ini kan mencerminkan trust di masyarakat. Jadi makin tinggi social capitalnya, maka unsur trust antar masyarakat itu tinggi. Kalau masyarakat tidak percaya dengan pesan dari pemerintah, kami sekolah tutup, kerja dari rumah, terus masih tetap pada keluar, apa yang terjadi? Bermasalah kita. Dan ini angka ini, kita semua tahu kalau 4 itu artinya kalau wabahnya kena 100 orang bisa jadi 400 orang. Kalau 3 itu dari 300 bisa jadi 100 jadi 300. Jadi lompat 3 kali lipat. Ini angka-angka ini menggambarkan itu. Nah, sekarang Bapak sekalian, saya perlu sampaikan kita ini berada di posisi di bawah 1. Artinya wabahnya mengecil. Kalau dari 100 jadi 90, jadi 80, sehingga makin hari makin turun. Nah, we are on that. Sekarang karena itulah kita kemudian mulai melakukan pelonggaran, mulai melakukan transisi. Nah, tapi saya perlu garis bawahi Bapak-Ibu sekalian bahwa itu hanya berlaku ya kita di Jakarta. Kalau di luar Jakarta angkanya masih agak mengkhawatirkan. Ini gambaran situasi di DKI dan di luar Jakarta. Tambahan kasus positif. Jadi di Jakarta itu relatif terkendali. Kita mulai berpisah dengan angka nasional itu di sini. Di sini kita sudah mulai pisah. Itu pertengahan April. Kalau kematian, kita mulai berpisah juga bulan Mei. Jadi di bulan Mei kita mulai pisah bahwa data Jakarta itu menggambarkan bahwa ini masih naik, Jakarta sudah turun. Apakah selesai? Belum. Nah, karena itu, saya ingin sampaikan kepada semua, ini masih belum 0. Kita kan inginnya ini 0. Jadi kalau ditanya saat ini masih wabah? Masih. Saat ini masih berisiko? Masih. Tapi ini masa transisi di mana kita harus mulai melakukan pembelajaran secara kolektif. Pembelajaran atas apa? Atas tata cara baru di dalam berinteraksi antar orang.
virusnya menular lewat interaksi. Tata cara kita selama ini adalah tata cara yang kondusif untuk penularan. Bila kita ketemu, kita salaman, kalau akrab pelukan, cipika-cipiki, itu kan natural sekali dan sudah beratus tahun umurnya. Gitu. Yang kita tidak sadari bahwa itu adalah media yang ampuh untuk penularan. Nah, kalau kita tidak melakukan pembiasaan secara kolektif, maka kita tidak akan bisa menghindari atau kita tidak akan bisa masuk ke suasana aman, sehat, dan produktif. Jadi saya cenderung menggunakan istilah itu karena lebih jelas maknanya. Kalau kita menyebut normal itu kita nggak tahu normalnya kita gimana ya itu. Apalagi baru. Jadi gunakan istilah yang begitu sebut katanya langsung tahu maknanya. Sehat, tahu maknanya. Aman, tahu maknanya. Produktif, tahu maknanya. Jadi kita transisi menuju terminal. Terminalnya apa? Terminalnya adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang aman, masyarakat yang produktif. Produktif itu semua sektor. Ya, keagamaan, kebudayaan, kesenian, termasuk perekonomian. Nah, karena itulah di masa transisi ini adalah masa belajar. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa pandemi ini mengajarkan kepada kita kemauan untuk mengajarkan kita untuk terbuka, untuk mau belajar. Jadi termasuk pada webinar ini, sekalian. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengatakan kami paling tahu cara mengelola taman di masa pandemi. Saya rasa kalau dia mengatakan itu agak berlebih. Kita sekarang dalam proses belajar. Pemerintahnya belajar, para ahli juga sedang proses belajar, warga juga sedang proses belajar. Karena itu, saya ketika didapat kabar ini, Mas Nirwono ngabari ini, saya tuh senang ingin join. Kenapa? Karena ini juga bagian dari pembelajaran untuk kita semua. Ini saya sampaikan juga Bu Susi, tim Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, itu saya minta juga untuk join di sini dan ikut mendengarkan. Karena ini adalah fase di mana kita semua sedang bertukar pikiran tentang bagaimana pengendalian yang baik. Saya beri contoh begini. Ini kejadian true story minggu lalu. Banyak pertanyaan di kita. Bila kita olahraga, perlu pakai masker tidak ya? Ini kan pertanyaan sederhana. Dan organisasi-organisasi profesi juga punya pandangan yang bervariasi itu. Jadi hari Jumat kemarin kita kumpulkan lewat webinar seperti ini, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Ahli Paru, Ikatan Dokter Olahraga, kemudian Ikatan organisasi sepeda, organisasi lari, atletik, semua kumpul diskusi. Kenapa WHO mengeluarkan rumusan dari mereka? Rumusan WHO, bila olahraga tidak pakai masker. Karena kalau pakai masker, membuat justru media tumbuhnya bakteri, kelembabannya dan lain-lain. Tapi kesimpulan dokter-dokter kemarin ketika diskusi, tetap harus pakai masker. Nggak cukup pakai face shield. Nah, saya menempatkan itu bukan sebagai fatwa mati yang permanen seumur hidup. Seperti ketika kita awal Maret dulu mendengar WHO memutuskan yang pakai masker hanya yang sakit. Di bulan April, akhir, Mei awal, semua harus pakai masker. Ini pun begitu. Sekarang diputuskan bahwa, ini para dokter kemarin yang berdiskusi, masker itu dipakai, tapi tiap 15 menit dicopot. Tiap 15 menit berhenti, bernafas, ganti. Kita nggak tahu nanti bulan depan gimana gitu. Jadi, kalau kita tidak memiliki spirit open-minded, apalagi kalau merasa paling benar, nggak mau learning, maka nggak bisa. Nah, saya merasa taman ini untuk tempat seperti Jakarta adalah, ya bukan hanya Jakarta, di tempat, apalagi di kota-kota yang warganya space pribadi, space rumah itu terbatas, taman itu
menjadi satu kebutuhan penyedia space yang luar biasa. Garden, park, green space itu vital untuk kesehatan dan fisik mental kita semua. Khususnya bagi kita-kita yang tinggal di kota yang tidak punya banyak space besar gitu. Nah, tapi ini kan ironinya. Ketika masa pandemi, kita diminta di rumah untuk menyendiri. Lalu ketika kita mulai transisi, kita datang ke tempat-tempat terbuka untuk berkegiatan. Nah, ke taman itu kan biasanya juga interaktif. Ke taman itu biasanya interaktif. Bukan hanya soliter. Akan menjadi ironi di sini. Tetap ke taman tapi tetap soliter gitu. Karena harus jaga jarak gitu. Prinsip dalam menghadapi pandemi ini kan jaga jarak dan tutup masker. Keluar pengen dapat udara segar. Berada di luar itu kan ke taman pengen fresh air. Tapi kok harus tutupan pakai masker gitu. Nah, ini semua menurut saya hal yang harus kita lihat sama-sama. Tapi mohon Bapak Ibu nanti bisa mendiskusikan kira-kira pendekatan yang paling aman seperti apa. Tapi saya ingin garis bawahi, dari sisi pemerintah kita harus menyiapkan common good yang tidak bisa disiapkan oleh tiap pribadi. Common good-nya apa? Misalnya tempat cuci tangan yang tersedia mudah di mana-mana. Pintu masuk, pintu keluar yang diatur dengan baik. Kemudian alur pergerakan orang di dalam taman yang dikelola secara terencana. Itu semua contoh-contoh common good yang tidak bisa dikerjakan di level individu. Tetapi untuk tiap-tiap individu kita juga perlu ada arahan. Hal-hal apa yang bisa, hal-hal apa yang perlu, hal apa yang harus dihindari. Ini juga lagi-lagi bagian dari pengelolaan taman itu. Jakarta misalnya, ketika kita membuka taman, salah satu yang dilakukan adalah tidak menyiapkan tempat parkir. Kenapa tidak menyiapkan tempat parkir? Supaya yang datang ke taman hanya orang lokal situ saja. Karena memang ketika kita melakukan pembukaan itu, dibuka mulai dari yang community based center. Tempat ibadah itu berbasis komunitas. Kemudian taman itu berbasis komunitas ada sekitar situ. Supaya kita bisa mengendalikan siapa yang datang, siapa yang pergi. Alat-alat yang biasa itu tidak digunakan dulu. Dan pengunjung diharuskan bergerak terus, tidak untuk diam. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita atur untuk memastikan 3 hal tadi ada. Sehat, aman, produktif. Jadi, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita belum selesai dalam menghadapi pandemi ini. Belum tahu selesainya kapan. That's $1 billion question itu. Kalau bisa dijawab kapan selesainya. Tapi we are no near the end. Tapi kita mendekati pembelajaran yang sehat. Saya malah berharap Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kepada kita dan publik apa yang kita perlu lakukan dalam pembelajaran kolektif terkait taman itu, terkait park itu. Supaya kita bisa memanfaatkan ruang-ruang terbuka ini dengan benar, tidak berisiko pada peningkatan wabah di Jakarta khususnya. Tapi kembali lagi saya sampaikan di awal tadi, bahwa warga Jakarta itu trust levelnya cukup tinggi kepada apa yang disampaikan pemerintah. Karena itu mereka mengerjakan. Jadi bila ada bahan-bahan dari teman-teman semua di sini, seperti kemarin kita mendapatkan bahan-bahan dari sports dan olahraga dan medis, maka itu bisa menjadi protap yang kita pakai di
wilayah kita di Jakarta. Kita ingin Jakarta bisa jadi contoh. Dan insya Allah bisa, apalagi dengan Bapak Ibu sekalian ikut urun rembuk buat taman-taman kita. Ini pelajaran penting. Saya rasakan hikmah dari pandemi ini, minimal satu, langit Jakarta biru terus. Itu hikmah tuh terasa aja. Gedungnya dari dulu udah ada, patungnya udah ada. Cuman ini mau motret background-nya aja gitu. Karena background-nya biru gitu. Terus yang kedua, ketika ada social capital sebesar Jakarta, ada trust level sudah Jakarta, banyak hal bisa dilakukan. Nah, Jepang itu barangkali contoh salah satu negara bangsa yang paling sempurna di dalam trust di dalam masyarakatnya. Di sana barang hilang aja ketemu. Kalau di sini kan barang ketemu hilang gitu. Kalau di Jepang itu barang hilang aja ketemu gitu. Artinya masyarakat itu sudah memiliki mutual trust level yang sangat tinggi. Jadi Kak Linda, saya rasa Bu Linda, yang kita bisa ambil banyak dari Jepang itu barangkali bagaimana proses pembelajaran mereka di masa pandemi ini bisa mempercepat peningkatan social capital kita, trust level masyarakat kita. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali dapat kesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan Bapak Ibu semua di sini.